Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, bagaimana kabar antunna di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar lagi salihah di tematik IPA, materinya cahaya dan cermin. Oke, sebelum belajar kalian jangan lupa berdoa dulu ya. Dan siapkan buku tematik kalian, buku catatan, pulpen atau pensil untuk kalian mencatat poin-poin yang penting di dalam materi kita hari ini. Nah, sekarang untuk video pembelajaran hari ini kita masih belajar menggunakan buku tematik yang lama yang warna orange itu, yaitu buku tematik 345. Nah, kita masih belajar menggunakan yang itu ya. Untuk terakhirnya, kita bahas materi yang penting di buku itu dulu. Baru kita lanjut ke materi buku baru salihah. Nah, kita lanjut ke materi kita hari ini yaitu tentang cahaya. Oke. Biasanya malam hari itu kalau lampu sudah dimatikan kalian bisa lihat gak sih dalam keadaan gelap seperti itu. Nah, kita tidak bisa melihat apa-apa, semua gelap ya. Ketika kita nyalakan lampu baru dia terang. Nah, itu ada kaitannya sama cahaya salihah. Jadi cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Maksudnya itu oleh mata kita langsung tanpa alat bantu ya. Jadi itu cahaya salihah. Nah, jadi cahaya itu berasal atau dihasilkan oleh sumber-sumber cahaya. Nah, sumber cahaya terbesar di bumi itu adalah matahari. Ya, diingat salihah. Nah, selain matahari, sumber cahaya itu ada senter, ada lampu, dan juga lilin. Selain itu ada api, itu sumber cahaya juga ya salihah. Nah, jadi cahaya ini punya beberapa sifat. Itu ada di buku kalian halaman 192, silakan dibuka. Di sana ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu merambat lurus, yang kedua menembus benda bening, yang ketiga dapat dipantulkan, yang keempat dapat dibiaskan atau dibelokkan, dan yang kelima atau yang terakhir dapat diuraikan. Nah, sekarang kita akan melihat satu-satu apa sih cahaya maksudnya yang merambat lurus dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu merambat lurus. Sifat cahaya yang pertama itu merambat lurus. Nah, oke, sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus salihah ya. Manusia memanfaatkan sifat cahaya ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ya biar kalian paham yang dimaksud cahaya merambat lurus itu. Nah, seperti ini. Jadi di rumah kalian kan ada jendela. Nah, matahari atau cahaya matahari masuk melalui jendela kalian itu lurus salihah. Coba kalian perhatikan ya. Dia pasti arahnya itu lurus seperti ini contohnya ya. Nah, manfaatnya untuk manusia ya menerangi pastinya ya salihah. Nah, selain itu coba kalian kalau punya senter, coba kalian arahkan. Nah, biasanya tuh cahayanya tuh merambat lurus juga. Diarahkan ke benda yang transparan ya. Contohnya seperti ini nih. Kalau kita lakukan percobaan, kita buat karton. Nah, kita bolongkan di tengahnya, lubangkan di tengahnya. Nah, kita lihat pasti dia cahayanya itu merambat lurus. Lihat. Oke, yang kedua itu ada sifat yang menembus benda bening. Nah, sudah tahu pasti ya benda bening itu contohnya seperti apa? Yang transparan salihah, kaca jendela rumah kalian, gelas. Nah, biasanya itu benda-benda bening atau transparan. Nah, itu dapat ditembus oleh cahaya. Nah, kalau benda padat seperti kayu, batu, nah itu tidak dapat ditembus cahaya. Jadi cahaya itu hanya menembus benda bening atau yang transparan. Contohnya kita lihat. Nah, di sini. Coba kalian perhatikan yang ini. Bandingkan. Ada gelas dan ada batu disenterkan. Nah, kalau dia di gelas, cahayanya itu akan menembus. Nah, kalau batu enggak ada. Coba kalian perhatikan. Pasti enggak ada ya. Coba kalian praktekkan sendiri di rumah. Pakai gelas terus arahkan senter HP. Nah, pasti dia akan menembus.
Kalau di kayu atau di batu tidak Salihah. Karena termasuk benda padat ya. Itu sifat cahaya yang kedua. Nah, yang ketiga itu dapat dipantulkan. Nah, maksudnya ketika benda terkena cahaya, maka cahaya yang mengenai benda tersebut akan dipantulkan. Jenis pantulan ini Salihah ada dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Nah, coba contohnya itu yang paling mudah, coba kalian berdiri di depan cermin rumah kalian. Nah, akan ada pantulannya Salihah. Oke. Jadi di sini ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Kalau teratur itu dia jelas, hampir terlihat jelas ya. Kalau baur itu seperti ini, samar-samar. Jadi tidak terlalu jelas. Seperti ini pemantulan baur dan ini teratur. Dia teratur tuh sama, hampir kita lihat ini dia sama. Seperti bercermin ya. Kalau kalian berdiri depan cermin, kalian lihat itu berarti pemantulan yang teratur. Oke, barakallahu fiik. Itu yang ketiga. Nah, sifat yang keempat itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Jadi ternyata cahaya itu dapat dibelokkan Salihah. Itu sifatnya yang keempat. Nah, jadi cahaya dapat dibelokkan jika merambat melalui dua zat yang kerapatannya itu berbeda. Peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui suatu medium merambat disebut dengan pembiasan cahaya. Nah, contohnya itu seperti apa? Kita lihat di sini. Pernah kan? Nah, coba kalian isi gelas air di dalam gelas. Nah, kalian masukkan pensil kalian. Itu terlihat pensilnya itu seperti patah ya, terpotong. Seperti itu. Atau kalian bisa lihat dasar kolam. Coba kalian masuk. Nah, itu seperti terlihat terpotong. Sama kalian masukin kayu ke kolam. Pokoknya air dimanapun. Jadi dia ada sifat cahaya yaitu pembiasan cahaya. Terlihat terpotong bendanya Salihah. Ya, karena kerapatan dari dua sifat yang berbeda. Oke. Nah, yang terakhir itu dapat diuraikan. Nah, jadi penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut penguraian cahaya atau dispersi. Nah, ini ya. Jadi perlu kalian ketahui Salihah, walaupun kalian ngelihat dari sini nih, dari tempat kalian berdiri, kalau cahaya matahari itu terlihat warnanya putih saja, padahal matahari itu tersusun dari berbagai cahaya yang berwarna. Nah, jadi warna-warna penyusun cahaya matahari itu disebut spektrum warna. Jadi ingat ya, warna-warna penyusun cahaya matahari itu disebut spektrum warna. Nah, contohnya. Nah, pada pelangi, pernah lihat pelangi ya? Insya Allah pernah ya pastinya. Semuanya. Ya, jadi pelangi itu salah satu contoh cahaya atau contoh sifat cahaya yang dapat diuraikan. Seperti itu ya Salihah. Atau enggak kalian pernah lihat pelangi di air terjun? Kok bisa sih? Padahal jadi enggak ada hujan ya. Ternyata di sana cahaya matahari itu diuraikan oleh butiran air terjun itu ya Salihah. Coba kalian perhatikan kalau misalnya kalian sedang berlibur ke air terjun, ada sedikit kelihatan pelanginya. Nah, jadi itu karena cahaya matahari yang diuraikan oleh butiran-butiran air. Air yang dari air terjunnya. Nah, jadi itu ada 5 sifat cahaya. Coba diulangi Salihah. Yang pertama tadi ada apa? Cahaya dapat merambat lurus. Oke, barakallahu fiik. Yang kedua, dapat menembus benda bening ya. Nah, yang ketiga itu cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau biasa disebut pembiasan cahaya. Nah, yang kelima ini diuraikan. Jadi, boleh kalian sebut cahaya sifat yang pertama itu dapat diuraikan. Yang penting kalian bisa bedakan yang mana sih contoh yang diuraikan, yang mana sih yang dapat dibelokkan, seperti itu ya Salihah. Nah, ini contohnya yang pelangi tadi ya. Itu contoh cahaya yang dapat diuraikan ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu materi tentang cermin. Nah, di rumah kalian pasti ada cermin ya. Atau enggak di mana? Di spion mobil atau motor.
Nah, ini materinya ada di buku kalian halaman 226. Silahkan kalian buka ya. Ingat buku temanya masih tema yang lama 3, 4, dan 5. 5. Nah, jadi Salihah, cermin itu merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya ya. Lanjutan yang tadi. Jadi cahaya yang dapat dipantulkan cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Tadi kita sudah bahas nih pemantulan teratur. Jadi berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, Salihah ya. Kita masuk ke yang pertama. Ada cermin datar. Nah ini ya, cermin datar ini hampir di setiap rumah kalian pasti ada ya, cermin datar untuk kalian bercermin sebelum berangkat sekolah ya. Jadi, nah ini dia, cermin datar memiliki tinggi dan besar bayangan yang sama dengan ukuran benda aslinya. Kenampakan bayangan yang berlawanan dan juga bayangan yang bersifat semu. Nah, coba kalian misalnya kalian berdiri di depan cermin rumah kalian. Nah, kalian pasti lihat tangan kanan kalian kalau di cermin itu di sebelah kiri, seperti itu ya. Dan sebaliknya. Kebalikannya. Begitu. Itu sifat cermin datar. Jadi, penampakan bayangannya itu berlawanan dengan aslinya, Salihah. Tapi ukurannya dia sama. Oke. Nah, yang kedua ada cermin cekung. Nah, bentuknya cekung. Oke. Ini contohnya. Jadi, jika di dekat atau misalnya jika dekat bayangan bersifat tegak, diperbesar dan semu. Sedangkan jika jauh, bayangan bersifat nyata sejati, terbalik dan diperkecil ya. Ini cermin cekung. Yang depannya itu masuk, Salihah ya. Kalau kalian pernah lihat cermin yang depannya masuk itu namanya cermin cekung. Berbeda dengan cermin yang datar ya. Nah, contohnya itu di senter kalian. Tuh, bisa dilihat ya di videonya. Nah, selain itu lampu mobil. Ingat lampu mobil ya, bukan spionnya, tapi lampunya. Terus ada di bagian sendok juga, bagian cekungnya. Silahkan coba kalian lihat bercermin di sendok. Nah, itu ya kelihatan. Nah, selanjutnya ada cermin cembung. Oke. Nah, cermin cembung ini contohnya di spion mobil kalian atau spion motor kalian. Nah, coba diperhatikan. Jadi, bedanya kalau yang cermin cekung itu di lampu sorotnya, lampu sorot mobil atau motor. Nah, sedangkan cermin cembung itu di kaca spionnya, Salihah, contohnya ya. Nah, sifatnya bagaimana? Jadi, kenampakan bayangan pada cermin cembung ini semu maya tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Ya, paham Salihah? Ini ada perbedaannya antara cermin cekung dan cermin cembung. Nah, sebelum kita lanjut, di buku tema kalian juga itu ada tentang dibahas alat-alat optik, itu halaman 213. Nah, alat-alat optik itu apa? Jadi alat optik itu alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Yang pertama itu ada loupe atau kaca pembesar. Nah, itu biar kita bisa melihat dengan jelas benda-benda yang kecil. Ya, memperbesar benda yang dituju ya. Nah, yang ketiga itu ada kacamata. Kacamata tahu ya, membantu untuk penglihatan bagi orang-orang yang memiliki kekurangan atau apa ya istilahnya kekurangan lah dalam penglihatan ya. Nah, yang ketiga itu ada mikroskop. Itu biasanya digunakan untuk melihat bakteri atau jamur yang ada ya, Salihah. Oke, silakan dibaca buku-buku tema 3, 4, 5-nya. Insya Allah di sana ada banyak materi yang menarik, ada juga kisah-kisah yang bisa kalian pelajari. Nah, untuk evaluasi kali ini kita menggunakan buku. Jadi silakan kerjakan soal-soal pada buku tematik halaman 203 sampai 204 di nomor 8 sampai 15. Ingat Salihah ya, dari nomor 8 sampai 15, jangan kerjakan dari nomor 1 ya. Nah, nomor 1 itu materi bahasa Indonesia karena sekarang kita belajar IPA, jadi dikerjakan yang bagian IPA-nya saja Salihah, jangan bagian bahasa Indonesianya. Oke. Karena kita sudah sampai evaluasi, berarti materi kita hari ini sudah selesai, sudah habis Salihah. Nah, jangan lupa untuk selalu murojaah di rumahnya, bantu orang tuanya. Dan ingat, kalau tidak ada hal mendesak bagi kalian anak-anak,
Nggak usah keluar rumah ya, Salihah, diam di rumah. Kalau keluar ingat tetap jaga protokol kesehatan. Gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Oh ya, jaga jarak juga ketika di luar dan cuci tangan ketika sudah sampai di rumah. Oke? Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.